Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film action kolosal Korea berjudul The Swordsman. Nah, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, belum subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya gue selalu semangat bikin konten dan sekalian mendukung channel gue ini akan lagi berkembang. Jadi film ini merupakan film yang ditunggu-tunggu banget oleh pecinta film tanah air karena ada salah satu pemerannya gitu, yaitu Joe Taslim gitu, yang berasal dari Indonesia, memerankan tokoh karakter jahat di film ini gitu. Ya, sebelumnya kita udah tahu kalau Joe Taslim itu adalah seorang atlet bela diri, tepatnya judo gitu, yang dia udah sering dapat kejuaraan gitu. Lalu dia pernah main film The Raid, gitu. Lalu akhirnya di main film Hollywood juga ya. Sempet dia main Fast Furious 6, main Star Trek. Terus udah terakhir yang film Korea ini gitu. Cuman karena sayangnya pas lagi kemarin pandemi, ini sebenarnya udah tayang ya di bioskop tuh September lalu itu. Cuman ada di CGV sama di Cinepolis gitu. Jadi XS1 tuh belum ada. Nah, itu kan masih banyak yang takut ya buat ke bioskop. Tapi akhirnya, jadi kemarin gue lagi iseng-iseng nonton TV gitu, gue cari-cari channel kan, gue langganan IndiHome di rumah, ada video ternyata udah ada di layanan streaming di video gitu, si film The Swordsman ini. Tokoh utamanya diperankan oleh Jang Hyuk, dia memerankan seorang pendekar bernama Taeyul. Lalu untuk peran antagonisnya ada Joe Taslim memerankan sebagai Guru Tai. Bercerita tentang saat itu keadaan transisi dinasti Qing dan dinasti Ming, di mana ada seorang pendekar gitu bernama Taeyul itu gitu. Akhirnya dia diusir ke hutan, tapi cuman untuk menyelamatkan kudeta itu akhirnya dia membawa si anak rajanya itu gitu. Jadi dijadiin anak angkat sama dia, dirawat di hutan gitu sampai suatu hari dia tuh mengalami suatu ya setengah kebutaan lah gitu, dan anaknya itu pengen ya bapaknya sembuh. Akhirnya dia pergilah ke kota dan sebuah konfliknya terjadi di situ, di mana ternyata si anaknya itu diculik oleh si gerombolan penjahat lah gitu. Mungkin ya bahasa gampangnya kalau zaman sekarang tuh kayak mafia kali ya, kayak gangster gitu ya. Itu yang diketuai oleh Guru Tai alias si Joe Taslim itu. Dan konon katanya film itu diangkat dari kisah nyata, dari sejarah lampau. Oke, untuk pros and cons-nya dari film ini, yang pertama untuk pros-nya udah jelas sih gitu, actingnya Joe Taslim, karena dia di sini tuh selain berbahasa Korea, ada satu bahasa lagi namanya bahasa Manchuria gitu. Bahasa Manchuria itu kayak bahasa lampau gitu lah, aneh gitu, Cina bukan, Korea enggak, dan dia lumayan dialog itu lumayan banyak gitu ngafalinnya. Jadi nggak cuman kayak gue pikir dia bakal cuman kayak dam doang atau ngomong anyong gitu, kayak ya nggak mungkin gitu juga sih ya. Cocok banget memerankan tokoh antagonis ya tokoh antagonis yang ganteng lah gitu. Terus juga untuk berantemnya juga oke, dia main pedang di sini ya. Sebelumnya kita lihat dia bela diri tanpa pedang, di sini dia main pedang. Untuk acting tokoh utama juga oke gitu, karena di sini kan memerankan setengah buta ya. Jadi pas scene berantemnya itu dia kelihatan banget gitu, dia ceritanya dia buta, cuma dia mengandalkan pendengarannya dia gitu untuk dia bisa berantem. Dan memang karakternya tuh dingin gitu, orangnya tuh cuek, dingin gitu. Jadi jangan harapin yang protagonis yang sempurna sih gitu. Terus sama scene fightingnya oke lah. Kebetulan kan gue nonton sama suami gitu, dia kan suka lah film-film berantem kayak gini. Kalau untuk cons-nya, sayangnya menurut gue di sini ceritanya tuh kayak terlalu alurnya gitu, plotnya alurnya tuh kayak agak maju mundur, agak bikin bingung. Terus kurang memikat aja sih gitu. Bahkan teman gue ada yang nonton tuh dia sampai ketiduran, itu padahal di bioskop tuh nontonnya. Andaikan ceritanya tuh lebih dibuat mengalir, mungkin akan lebih enak gitu. Ya, kayak terlalu banyak cerita-cerita intrik-intrik politiknya gitu yang kurang ngerasa deket aja gitu. Padahal kan sebenarnya cerita utamanya tuh, story-nya tuh berpotensi bagus gitu, kayak mengangkat tentang bapak dan anak. Jadi meskipun dia tuh bukan anak kandung si putrinya itu gitu, cuma dia tetap sayang, tetap berjuang untuk anaknya demi selamat. Cuman ya gitulah, si intrik-intrik politik itu agak-agak bikin gitulah, kurang tertarik sih gue. Ada karakter di sini tuh menurut gue agak mubazir aja gitu, kurang digali lebih dalam lagi, mungkin bisa lebih bagus gitu. Kayak ada seorang cewek yang dia kan bisa pendekar belati apalah gitu, dia cewek, dia bisa ngobatin juga gitu.
Itu sebenarnya gue kira di awal bakal jadi pendekar jagoan banget gitu. Tapi sayang banget tuh kayak kurang jago. Cuman kalau andaikan dia digambarkan lebih jago. Dia kayak cerita tentang bapak sama anaknya, padahal tuh berpotensi banget bisa bikin gue terharu, tapi sayangnya tuh kurang digali lagi gitu. Entah gue nggak tahu apakah mungkin emang sutradaranya nggak mengarah ke situ. Bahkan ada satu karakter lagi gitu. Jadi kan ceritanya si Gurota ini, si Joe Taslim ini punya selir gitu. Tapi selirnya bule totok gitu. Terus kayak nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong satu kata doang gitu. Mas gue kayak agak aneh aja sih gitu. Kalau mau selirnya agak bule, mungkin yang agak blasteran gitu, misalnya kayak Korea campur bule, jadi nggak yang bule totok. Terus waktu scene battle antara Taeyul sama Gurotanya itu oke sih, menarik lah gitu, tapi kayak kurang sampai titik darah penghabisan gitu. Bahkan gue pas gue nonton tuh kayak, kan lah biasa kalau namanya antagonis itu kalau udah mati biasanya suka ada mungkin wah hidup lagi atau apalah gitu, yang taunya ya udah mati. Kalau memorable scene versi gua gitu, pas lagi adegan berantem, si Taeyulnya ini ngelawan pasukan-pasukan yang bersenjata, tapi dia bisa ngalahin, dia satu lawan berapa lah gitu, dan itu scene-nya keren gitu karena kamera movement-nya bagus, cakep, ada adegan slow motion-nya, jadi kayak soalnya kayak one take gitu deh, smooth banget. Itu oke sih gitu, itu salah satu adegan yang terbaik menurut gua. Sama ya karena gue sama-sama orang Indonesia sama Joe Taslim, ya otomatis setiap ada Joe Taslim nongol ya itu memorable, karena ya gue salut dengan dia, actingnya bagus, nggak kaku gitu, bahasa Korea dan Manchurianya lancar. Tapi udah itu aja, jadi kalau ya scene lain itu forgettable, nggak ada yang bener-bener membekas banget gitu. Kayak gue ngerasa sih masih banyak lah film action kolosal Asia lainnya tuh yang lebih bagus, yang lebih menyentuh, yang lebih gila. Setelah gue nonton tuh gila, antara gue tegang nangis tuh masih banyak yang lebih bagus dari ini kalau menurut gue. Bahkan teman-teman gue emang ya ada pro kontra sih gitu, ada yang kecewa banget, ada yang suka tetap bagus, wah ini bagus ceritanya gini-gini ya, namanya juga betul ya, namanya balik ke selera masing-masing sih. Jadi kalau menurut gua gitu, yang namanya sebuah film itu nggak bisa misalnya kayak gara-gara satu orang tokoh doang bagus gitu, tapi aspek ceritanya jelek, plotnya jelek, terus tiba-tiba gua ngasih skor bagus gitu. Jadi ada banyak sisi ya, banyak aspek gitu kenapa sebuah film tuh bisa jadi bagus gitu. Nah film ini memang gitu kekuatan utamanya karena gue orang Indonesia, memang di aktor Joe Taslim. Tapi kalau dari secara keseluruhannya untuk skornya sih sayang banget, gue kayak kasihan 6,5 aja sih gitu. Cuman karena kita sebagai warga Indonesia ya silakan lah, ini kan ibaratnya Joe Taslim mau membanggakan ya, gue kenal juga nggak sama doi gitu, cuman ikutan bangga, wah gila hebat ada orang Indonesia gitu kan main film Korea kolosal pakai bahasa Korea pula, berantemnya bagus juga. Jadi ini salah satu film yang worth it lah buat lo tonton gitu, dan gue saranin sih kalau nonton ya udah gue malas nonton, gue pengen nonton alur ceritanya aja, kan banyak tuh di YouTube. Kalau cerita lo nggak bakal dapetin cinematic experience-nya gitu, karena justru di sini yang bikin keren adalah berantemnya gitu. Lo nonton didongengin doang, lo nggak bakal dapet full experience nonton yang asik itu gimana gitu. Jadi saran gue nonton aja itu kalau mau nonton di video ya, aplikasi video itu murah sih. Gue kebetulan langganan IndiHome, dan untuk nambah video itu cuma nambah kayak 20 ribuan lah per bulan gitu. Udah banyak lah film-filmnya. Gimana tuh teman-teman yang nonton The Swordsman? Apakah kalian suka? Apakah kecewa atau biasa aja? Atau mungkin bisa share ke gue film action kolosal Asia apa sih yang menurut kalian bagus dan worth it buat tonton? Gue sih ada sih beberapa yang udah gue, cuman gue gak nyebutin di sini. Oke, sekian aja. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.